Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring prakarya kelas 7 semester 2. Sebelumnya, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan di rumah aja, dan jika kalian keluar rumah, terapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Nah, silakan kalian menonton dan mendengarkan video ini sambil menyimak buku prakarya kelas 7 semester 2 ya. Oh ya, bagi kalian yang baru saja subscribe, selamat bergabung di channel ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen. Makasih buat yang kemarin sudah kasih komen ya. Untuk materi kita kali ini yaitu kita sudah memasuki bab 2 rekayasa. Kita akan belajar tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Pertama materinya adalah teknologi konstruksi miniatur jembatan. Itu A. Konstruksi jembatan. 1. Sejarah perkembangan jembatan. 2. Konstruksi jembatan di dunia. 3. Jenis-jenis jembatan. 4. Fungsi sosial jembatan. Yang B-nya prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Itu ada 4 poin ya. 1. Bagian-bagian konstruksi jembatan. 2. Alat dan bahan yang dapat digunakan. 3. Belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. 4. Membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan. Dan 5. Membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil dari akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, dan sebagainya. Nah, terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi merupakan hasil dari pemikiran manusia akan suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. A. Konstruksi jembatan. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. 1. Sejarah perkembangan jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Orang zaman dahulu membuat jembatan hanya menggunakan teknik potong dan coba. Pada perkembangannya, proses pembuatan jembatan sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan-jembatan yang kokoh dan kuat dan memiliki unsur keindahan. Nah, berikut ini ada beberapa perkembangan jembatan dari zaman ke zaman. A. Jembatan zaman purba. Manusia zaman purba itu melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lainnya. Jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk bentangan yang pendek seperti yang dibangun di atas sungai Efrat dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira
2000 sebelum Masehi. B. Periode Romawi kuno. Zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi sampai kurang lebih 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Pada zaman ini, mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Kemudian C. Periode zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik, konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Nah, jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. D. Teknologi jembatan zaman besi dan baja. Nah, di periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja, dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Jembatan besi pertama adalah jembatan Coalbrookdale yang melintas sungai Severn, Inggris. E. Zaman jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Strait, Inggris. Di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. F. Zaman jembatan Cable Stayed. Di Eropa, jembatan Cable Stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. G. Zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai yaitu 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. 2. Konstruksi jembatan yang ada di dunia. Jembatan tidak hanya memiliki fungsi dan menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Berikut ini ada beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang memikat para wisatawan. A. Ponte Vecchio. Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas sungai Arno, Florence. Jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir, sehingga hal ini semakin menambah keindahannya. B. Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Proses pembuatannya membutuhkan waktu selama 7 tahun dan selesai pada tahun 1937, berarti mulai dibuat sekitar tahun 1930 ya. Golden Gate Bridge ini dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia. C. Millau Bridge. Millau Bridge terletak di dekat sungai Tarn, Prancis. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tingginya itu 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kokoh.
Banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya, juga menambah keindahan bagi para pengunjung. Kemudian D. Tower Bridge. Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah, yang dibangun di atas sungai Thames, London. Tower Bridge dibangun pada tahun 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Kemudian yang E, Jembatan Nasional Suramadu. Nah, ini tahu kalian pasti letaknya di mana Suramadu? Ya, Suramadu itu letaknya di Indonesia, tepatnya di menghubungkan Surabaya dengan Madura. Pembangunan jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi konstruksi di Indonesia. Jembatan ini dibangun selama lebih kurang 6 tahun. Konstruksi jembatan dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Bahan bangunan utama terdiri dari sekitar 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja. Nah, mulai dibangun tuh sekitar tahun 2003 dan diresmikan pada 10 Juni 2009. Kemudian 3, jenis-jenis jembatan ya. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi jembatan kayu, pasangan batu dan batu bata, beton bertulang, baja, dan komposit. Kita bahas satu-satu ya. A. Jembatan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Kemudian D. Jembatan pasangan batu dan batu bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan bata, konstruksi jembatan umumnya dibuat melengkung. Namun, seiring perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak digunakan lagi. C. Jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Namun, seiring dengan perkembangan zaman ditemukan beton pratekan. Adanya beton pratekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. D. Jembatan baja. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar, seperti halnya beton pratekan. Penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi. Karena dengan jembatan baja bentang yang panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian bagian E, jembatan komposit. Jembatan komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut, sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Misalnya berbahan baja dan beton. 4. Fungsi sosial jembatan. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Jembatan berfungsi untuk mengatasi rintangan baik berupa air atau kemacetan. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata, apalagi jika jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan
keindahan alam di sekitar jembatan akan semakin memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Baiklah, bahasan kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini, paham ya? Kalau belum paham, kalian bisa ulangi lagi mendengar video yang ada di YouTube ini. Untuk bahasan berikutnya, kita akan bahas prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.